Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Fauzan Jaki dari Universitas Salang Buana. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari tugas sebelumnya, tugas KBPL. Sebenarnya kayak seperti bikin database, namun database di sini eh, database yang sebelumnya tuh dibuat hanya satu tabel. Nah, sekarang ada tambahan-tambahan lagi yang harus dibuat seperti membuat dua tabel lebih lagi, dan juga dalam programnya bisa mengupload eh, sebuah image dan juga tabel relasi di dalam database MySQL-nya, dan juga ditambahin juga sama login. Sini ada login ini. Oke, tanpa kita ini langsung aja. Oh ya, sebelumnya kita lihat source code dulu aja. Jadi ini bagian source code saya. Ada sebagian import-import yang nggak kepake ini. Ini untuk apa? Button mengselect dari si login ya. Jadi di sini ini koneksi untuk koneksi ke database saya. Ini query dari database-nya untuk koneksi database. Nah, ini jika koneksi dari database berhasil, akan muncul berhasil login. Jika tidak, akan muncul pemberitahuan seperti gagal login, cek lagi username atau password. Nah, tampilan loginnya seperti ini, tidak terlalu fancy atau mewah, simple aja gitu. Kita ke register. Di register ini tampilannya seperti ini, ada username, ada password, ada email juga ada tombol register. Sini juga ada pemberitahuan ya. Sini ada bisa mengupload image. Di sini untuk tombol back. Nah, kita langsung masuk aja ke source code-nya. Nah, ini untuk import-importnya. Ini ada satu yang nggak kepake ini, user import. Ini untuk koneksi ke database saya MySQL ini. Ini untuk button action untuk memasukkan apa yang kita sudah inputkan di sini ke database. Di sini insert into database, ini nama database saya, nama table saya ini, table database saya. Nah, ini kalau misalkan semuanya berhasil ke upload ke database, bakal ada pesan akun sudah dibuat dan kembali ke form login. Ini juga ada pemberitahuan kalau misalkan apa pengkoneksian dari sini ke database gagal, bakal ada pop up message dialog, ada bacanya error. Nah, juga ini button action ini untuk ke balik lagi ya. Seingat saya ini. Nah, ini untuk balik lagi ke form login database. Nah, untuk upload image ini source code-nya seperti ini. Di file chooser. Jadi ini importan dari Java-nya. Kita tinggal ketik terus import. Ada di atas ini, di import Java. Mana ya? Tunggu. Nah, ini nih, yang ini, dan juga ini kayaknya ini terlalu ini. Nah, oke. Ini nggak usah terlalu banyak yang harus dijelasin sebenarnya sih. Soalnya, nah ini nih mg text ini tuh
bakal munculin source dari gambar yang kita masukin di sini. Jadi misalkan gambarnya di sini ada namanya, gambarnya ada namanya, bakal muncul di sini di text field sini. Nah, ini untuk agar si gambar menyesuaikan dengan yang ada di sini. Image scale smooth, lalu seperti itu saja. Kita langsung coba ke main database. Nah, ini ada di sebelumnya di video yang saya sebelumnya yang sudah menjelaskan bagaimana alur dari program yang ini. Jadi saya bakal memberitahu sedikit, soalnya ada yang baru saja di sini seperti tabel karyawan, barang dan gudang. Jadi kita jelasin dulu yang karyawan. Nah, ini karyawan tuh bakal munculin form karyawan database. Kan yang disuruh untuk tugas tuh membuat 2 tabel lagi. Nah, jadi saya buat tabel baru lagi, namun untuk alurnya dan yang lain-lainnya itu masih sama seperti di main database, namun yang diubah-ubahnya hanya di query SQL-nya yang seperti yang di sini, dan juga seperti ini insert into database gudang kan. Nah, ini menyesuaikan misalkan gudang ya gudang, misalkan karyawan ya karyawan, sesuai database masing-masing. Jadi seperti itu. Yang baru hanya itu saja sih sebenarnya. Nah ini tampilannya masih sama. Ini tampilannya juga masih sama. Dan source code-nya juga masih sama. Hanya mengubah hal-hal yang paling kecil seperti ini, select from database. Kan sebelumnya itu gudang. Tidak hanya mengubah saja. Nah, ini juga diubah sesuai yang ada di tabelnya. Ini juga sama, query-nya diubah lagi. Ini juga sama. Ini kayaknya belum diubah nih sebenarnya. Ini harusnya karyawan. Ini ini juga. Ini ada juga pop-up message nih. Soalnya kan sebelumnya harus ada tabel relasi nih. Jadi yang di relasi itu saya itu yang di barang ini. Jadi yang di main database ini sama di karyawan ini nggak bisa ngapus sebelum yang di barang ini dihapus. Jadi jika pingin menghapus data tabel yang ada di karyawan, sebelumnya harus menghapus di tabel barang dulu. Sudah dihapus di tabel barang, baru di karyawan boleh bisa dihapus maksudnya. Nah, ini ada message kalau misalkan tabel relasinya sedang dipakai gitu. Soalnya saya juga ngasih juga di sini, tapi nanti saya kasih. Semuanya hampir sama sih sebenarnya, tidak ada yang berubah lagi, cuman itu saja. Seperti ini untuk memindahkan pop-up formnya dari database barang ke database karyawan ke database gudang, seperti itu sih, ke table gudang. Oke, kita coba aja langsung bagaimana. Nah, di sini kita coba dulu register. Ini register, tulisannya misalkan Reva sininya Hisham, lainnya Reva 123, emailnya reva.com. Sini kita cari gambar. Hanya bebas, misalkan ini gambar ini, kita tinggal klik register. Ini sudah dibuat. Oke, kita tinggal klik lagi nih, balik lagi. Nah, kita baru masukin ke sini.
Reva, passwordnya Reva 123. Login berhasil. Nah, kita masuk ke form table database gudang. Tapi sebelumnya kita cek dulu di MySQL-nya. Nah, di sini kita bisa lihat di table database login. Nah, sini masuk namanya Reva, passwordnya Reva 123, di sini ya gmailnya reva@gmail.com. Nah, ini foto yang sudah dimasukin. Ini bisa dilihat dan juga ada tampilan source-nya. Seperti ini kita lihat ya. Nah, tampilan source-nya. Namun saya tidak tahu bagaimana caranya biar saat kita ngeklik ini itu si gambarnya emang benar-benar muncul. Kan ini cuman sebatas teks saja. Nah, mungkin kita masih di MySQL, kita bakal lihat tabel relasinya bagaimana. Jadi tabel relasinya yang saya itu seperti ini. Nah, ini database gudang, nomor ID itu ke database barang, dan dari database karyawan itu ke sini. Jadi semua data yang ada di sini, semua data sih sebenarnya, kayak nomor ID ini itu dipakai di database barang di sini, dan nama yang di database karyawan ini dipakai di database barang yang bernama tabelnya nama data tabelnya itu nama penerima. Jadi seperti itu. Namun untuk database login tidak ada relasinya, saya tidak buat itu. Oke, kita balik lagi ke database, ke programnya. Kita balik lagi ke program. Nah, untuk program yang saya buat ini, tidak tahu kenapa kalau mengeran aplikasinya itu selalu tidak muncul di table sini. Jadi harus selalu mengklik tombol table di sini biar table sini tuh ada seperti ini tuh. Nah, ini. Nah, untuk jika ini tuh bisa dihapus, kalau misalkan pengen ngapus, datanya pasti kepake ada di sana. No, cannot delete or update. Nah, jadi sebenarnya data-data yang ada di sini, yang ini nomor ID ini dipakai di table gudang di sini. Table barang, di table barang. Nah, dipakai di table barang sini. Jadi jika pengen hapus data yang ada di gudang di sini misalkan, itu harus dihapus dulu di barang sini. Jika sudah dihapus, baru table yang ada di gudang ini baru bisa dihapus. Nah, untuk gudang tabelnya seperti ini. Sini ada nomor ID, nama barang, jenis barang, dan lain-lainnya. Nah, untuk karyawan di sini itu ada nomor ID. Namun nomor ID di sini berbeda. Ini nomor ID untuk database karyawannya. Ini namanya. Ini ID untuk data di sini. Ini nomor 1. Alamatnya ini, dan ini nomornya. Ini juga sama. Ini juga jika di delete tidak bisa karena datanya sedang dipakai di table barang. Misalkan kita ingin mendelete ini Humamijil, yes, tuh. Ini ada pop-up message, data sedang dipakai di tabel relasi barang, mohon hapus pada nama yang diinginkan. Jadi di sini di database karyawan ini tuh namanya sedang terpakai di barang sini, tabel barang ini. Nah, tabel barang ini sedang dipakai. Nah, ini nama penerimanya sedang dipakai oleh Umam Mijil. Dan ini juga sedang dipakai Umam Hamzah.
Ini nomor ID-nya relasinya kan ada di barang, ada di gudang. Set, ini reset juga. Ini tombol print untuk ngeprint dari table yang ada di sini. Oh, ini dashboard, salah. Maaf. Ini. Jika sudah, kita coba. Ini ada database gudang, nih tabel-tabelnya. Nah, ini tinggal kita exit. Ini tombol exit. Tombol juga, ini exitnya bisa. Nah, sudah selesai. Sebenarnya dari exit saya pinginnya balik lagi ke database gudang sih, cuman nanti saya ubah lagi. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah lagi, ada atau yang menambah. Yang menambah cuman palingan antara yang berubah hanya untuk query-query yang di sininya saja. Jadi menyesuaikan saja sih sebenarnya. Jadi nggak ada yang terlalu berubah signifikan dari yang video sebelumnya yang saya buat kemarin. Tidak ada yang berubah, masih sama. Untuk yang lainnya juga masih sama, namun yang berubah itu ada register dan juga login sih sebenarnya. Ada yang barunya tuh ini saja. Yang barunya ini saja sih, login sama register, dan juga bisa mengupload image, itu saja. Jadi seperti itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau pembahasan yang sulit dimengerti. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.